Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas uji Wilcoxon dengan SPSS. Oke. Untuk uji Wilcoxon ini dia itu masih sama kayak video-video aku sebelumnya, yaitu yang tentang pretest dan juga posttest gitu kan. Ini video keempat ya yang aku bahas tentang pretest dan juga posttest. Oke, langsung aja untuk ke konsep dasarnya, yaitu uji Wilcoxon ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Kemudian, data penelitian yang dipakai adalah data berskala ordinal atau interval, jangan lupa ya. Nah, untuk uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Nah, untuk uji paired sample t-test ini sudah aku bahas di video sebelumnya, atau kalian bisa klik aja di link di atas kalian itu ya. Nah, jadi kenapa alternatif dari uji paired sample t-test? Karena jika data penelitian di uji paired sample t-testnya itu tidak berdistribusi normal, baru kalian pakai uji Wilcoxon ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai SM signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu diterima. Nah, begitupun sebaliknya, kalau nilainya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya itu ditolak. Oke, untuk contoh kasusnya di sini aku punya judul pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMA kelas 10, 1 apa 10 berapa gitu ya. Ini contoh aja, oke. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah punya datanya gitu kan di Excel. Jadi aku pakai 11 siswa gitu ya. Nah, ini adalah data pretest dan juga posttest. Pretest itu adalah data pengujian atau data sebelum diadakannya penggunaan belajar matematika itu. Nah, kalau post itu berarti sesudah. Intinya kalau pre itu sebelum, post itu sesudah. Jadi ini sebelum penggunaan metode, ini sesudah penggunaan metode. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan udah punya datanya kayak gini, kalian copy aja datanya, kemudian ke aplikasi SPSS. Jadi sebelum kita paste gitu ya, seperti biasa kita ke variable view. Di name ini kalian tulis aja pre atau pre, kemudian di bawahnya itu post. Nah, untuk label di sini kalian bisa tulis aja yang lengkapnya, yaitu pretest dan juga posttest. Kayak gini. Nah, untuk desimal karena kita nggak ada koma-komaan, jadi kita nolin aja semuanya. Kalau udah kayak gini, kita balik ke data view. Tadi yang sudah kita copy, kita paste di sini. Nah, kayak gini. Untuk selanjutnya, langsung aja kita uji ya guys. Yaitu ke analyze, kemudian kalian pilih non-parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog, oke? Dan kalian pilih yang to relate sample atau dua relate sample. Klik aja. Nah, untuk tampilannya kayak gini, ini aku ketengahin dulu ya. Nah, untuk pretestnya ini langsung dipindahin aja ke kanan, dan untuk posttest juga pindahkan ke kanan. Jadi dia saling berdampingan seperti ini, oke? Nah, untuk yang di tes type-nya ini Wilcoxon-nya itu udah otomatis ke checklist gitu kan. Jadi kalian nggak usah menceklis lagi karena ini udah otomatis. Langsung aja pilih oke. Nah, ini adalah hasil outputnya. Jadi ada dua tabel. Yang pertama ada ranks dan juga teks statistik. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ini ada tabel ranks. Jadi di tabel ranks ini ada N, kemudian ada mean rank sama sum of ranks. Nah, untuk interpretasinya akan aku bahas ya. Jadi ini kita copy aja, aku pindahkan ke Word supaya kita tidak bolak-balik ke
SPSS output ini gitu ya. Nah, ini aku tulis dulu interpretasinya ya, yang udah aku copy, ini aku paste. Tapi daripada di sini gitu kan, ini aku mau pindahkan ke halaman berikutnya supaya interpretasinya itu gampang juga, nggak ke atas bawah. Nah, mungkin langsung aja ya kita ke interpretasinya. Jadi di sini ada 3 interpretasi. Yang pertama itu ada negatif, ini yang ini nih, negatif ranks. Kemudian kedua nanti ada positive ranks, dan yang ketiga itu ada TIS. Oke. Nah, langsung aja kita interpretasi yang pertama, yaitu negative ranks atau selisih negatif, yaitu antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Yang ini ya, lihatnya. Dan baik itu pada nilai N, min rank, dan juga sum of ranks, itu nilainya 0 semua ya nih. Ini 0, 0, dan 0. Jadi nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Paham ya nyampe sini ya? Oke, kita lanjut yang positive ranks. Jadi positive ranks itu selisih positif ya antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 10 siswa yang mengalami kenaikan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke posttestnya. Nah, di sini ada min atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 5,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks 5,00. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut yang TIS, oke? Nah, TIS adalah kesamaan nilai pretest dan juga posttest, di mana nilai TIS adalah 1. Kenapa? Kita bisa lihat di Excel. Ini nilainya sama ya, masih 70 ke 70. Jadi dia tidak ada penurunan dan juga tidak ada kenaikan. Beda sama yang lainnya, mereka ada kenaikan semua gitu kan nih. Ini juga ada kenaikan, naik, dan naik. Kecuali yang siswa nomor 1 ini, yaitu nilainya sama, nggak ada penurunan dan juga nggak ada kenaikan. Jadi masih sama ya, 70 ke 70 gitu. Nah, di sini sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 1 siswa yang nilainya masih sama antara pretest dan posttestnya gitu sih. Nah, untuk tabel yang pertama yang ranks, mungkin itu dulu ya interpretasinya. Kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel yang ini, test statistik. Kita akan melihat di nilai asim signifikansinya. Aku copy kemudian aku paste di sini. Langsung aja ya kita ke interpretasinya. Dasar pengambilan keputusannya kan kayak gini nih. Jika nilai asim signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Kalau lebih berarti dia ditolak. Intinya gitu ya guys. Nah, kita lihat di sini yaitu nilai asim signifikansi 2 tailednya itu 0,005. Otomatis dia lebih kecil kan dari 0,05. Berarti dia hipotesisnya diterima. Nah, untuk interpretasinya di sini kayak gini aja. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai asim signifikansi 2 tiled sebesar 0,005. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10, 1 misalnya gitu ya. Nah, ini nanti sesuaikan aja sama judul kalian sama permasalahan kalian. Nah, mungkin itu dulu tabel tes statistiknya, dan mungkin itu dulu juga tentang uji Wilcoxon hari ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!